Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan saya Vika Widawati, NIM akhir 017. Dan saya Kaidan Faiza Uliasani dengan NIM akhir 169. Asas yang pertama yaitu asas ius curia novit. Asas ini merupakan asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut sudah ditegaskan pada pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku pada peradilan Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batasan wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan secara liminatif oleh Undang-Undang Dasar 1000. Asas yang kedua adalah asas pengadilan terbuka untuk umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutuskan perkaranya akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. Hal ini tertuang di dalam pasal 13 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta ditegaskan juga pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan keputusan suatu perkara. Dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkannya dalam sidang pleno yang terbuka. Jika rapat ini tidak dilakukan secara tertutup, takutnya akan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan informasi, kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri, karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Yang ketiga yaitu independen dan imparsial. Maksud independen dalam asas ini yakni hakim dalam menjalankan tugasnya harus mandiri dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Imparsial yaitu hakim tidak boleh memihak pada siapapun agar terciptanya pengadilan yang adil, yang tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kedudukan, susunan, kekuasaan, pengangkatan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimasukkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ditegaskan juga pada pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima, audi et alteram partem, atau hak-hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan, baik tergugat, penggugat, permohon, pemohon, maupun penuntut atau terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang, misalnya, hanya terdapat pemohon, pembentuk undang-undang, pemerintah, dan DPR,
tidak berkedudukan sebagai termohon. Yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam pengadilan. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius curiae novit dan juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Selanjutnya, hakim bersikap pasif yang artinya bahwa hakim tidak mencari-cari perkara yang ada di luar persidangan. Yang ketujuh yaitu asas praduga keabsahan atau praesumptio iste causa. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai antara hukum sampai dinyatakan sebaliknya, yang dimana semua tindakan penguasa, baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret, harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Maksud dari asas praduga keabsahan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yakni hakim harus memiliki asumsi awal bahwa produk hukum yang dimiliki atau dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau KPU itu memang sah adanya sampai diputuskan pada putusan akhir yang menjadi putusan inkrah oleh hakim. Maka dari awal, hakim harus melihat suatu produk hukum itu sah secara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.